Perkenalkan, saya Femi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor NIM 06021282429058. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fonologi. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai bagaimana bunyi itu terbentuk, seperti vokal dan konsonan. Nah, vokal itu ada 5: A, I, U, dan E, O. Saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan dari tabel ini. Nah, sebelumnya vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 vokal. Nah, saya akan menjelaskan dulu mengenai tabelnya. Ini adalah tinggi, madya, rendah. Nah, tinggi, madya, rendah ini adalah posisi lidah. Kemudian, depan, tengah, belakang ini adalah bagian lidah yang bergerak. Selanjutnya adalah semi tertutup, semi tertutup, semi terbuka, dan terbuka. Nah, itu adalah kondisi di mana saat mulut mengucapkan vokal-vokal ini. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu vokal I. I, tinggi atas depan dengan mulut tertutup, menghasilkan kata ibu, kita, lari. Kemudian vokal I dengan tinggi bawah depan dengan kondisi mulut semi tertutup menghasilkan bunyi pinggir, kerikil, kelingking. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu vokal vokal E. E ini adalah madya atas depan dengan kondisi mulut semi tertutup menghasilkan kata ekor, eja, enak. Selanjutnya E lagi dengan madya bawah depan dengan kondisi mulut semi terbuka menghasilkan kata nenek, dendeng, leher. Selanjutnya yaitu E dengan madya atas tengah dengan kondisi mulut semi tertutup menghasilkan bunyi emas, elang, selang, gitu. Kemudian yang keenam adalah A. Vokal A. Vokal A ini dengan rendah bawah depan dengan kondisi mulut terbuka. Contoh katanya adalah ada, apa, ada, apa. Kemudian yaitu vokal O dengan madya bawah belakang dengan kondisi mulut semi terbuka menghasilkan kata otot, otot, tokoh, tokoh. Nah, selanjutnya yaitu O. O dengan madya atas belakang dengan kondisi mulut semi tertutup menghasilkan kata toko, toko. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi tokoh, kalau ini toko. Dan kado, kado. Selanjutnya yaitu U dengan tinggi bawah belakang dengan kondisi mulut semi tertutup menghasilkan kata urus,
urus, urus, turun. Selanjutnya, dan yang terakhir yang ke-10, U dengan tinggi atas belakang dengan kondisi mulut tertutup menghasilkan kata buku, buku, atau paku, paku, paku. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai tabel vokal dari bahasa Indonesia ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Femi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai konsonan. Nah, jadi konsonan ini berbeda dengan vokal. Kalau vokal tadi adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan udara. Nah, kalau konsonan ini adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan udara karena ada bagian mulut menyentuh bagian lidah, bibir, gigi gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 vokal atau 5 terbentuknya bunyi lah. Yang pertama yaitu bilabial, dorsovelar, labiodental, mediopalatal, dan apicoalveolar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bilabial. Nah, bilabial ini adalah bibir bawah menyentuh bibir atas. Bibir bawah ini sebagai artikulator dan artikulator aktif dan bibir atas sebagai artikulator pasif. Nah, contoh konsonannya adalah seperti P yang dibaca p, 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 b, dan m. P, b, dan m. Contoh katanya adalah seperti pada kata papa, papa, dan mama, mama, bola, bola. Selanjutnya yang kedua yaitu dorsovelar. Nah, dorsovelar ini adalah lidah bagian belakang menyentuh langit-langit lunak. Seperti seperti konsonan K dibaca ke, g, dan eng. Contoh katanya adalah seperti kaki, gaya, dan tangan. Jelas? Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah labiodental. Labiodental ini adalah bibir bawah menyentuh gigi atas. Nah, bibir bawah ini sebagai artikulator aktif dan gigi atas sebagai artikulator pasif. Contohnya pada kata of, dan f. Contoh katanya adalah foto, dan televisi, Nah, gitu. Yang keempat yaitu adalah mediopalatal. Mediopalatal ini adalah lidah tengah menyentuh langit-langit keras. Nah, lidah tengah menyentuh langit-langit keras. Ini berkali lidah dan ini langit-langit. Lidah tengah ini menyentuh langit-langit keras. Contoh konsonannya seperti j, dan Nah, contoh katanya seperti pada kata nyanyi, banyak, kayu, dan cermin. Nah, yang terakhir yang kelima adalah apicoalveolar. Apicoalveolar ini adalah
ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas. Contoh katanya seperti kata teh, kata T yang dibaca sebagai teh, deh, dan R. Nah, ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas. Nah, ujung lidah ini sebagai artikulator aktif dan gusi atas sebagai artikulator pasif. Contoh katanya adalah pada kata tahu. Kemudian kata dua. Dan seperti pada kata rumah. Oke, gimana teman-teman? Semoga apa yang saya jelaskan ini teman-teman dapat mengerti dan paham ya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.